Nah teman-teman, ini mobilnya contohnya kijang kapsul ya teman-teman. Jadi mobil ini tidak bisa di starter. Bunyi cetak-cetak juga kadang-kadang sekali ya, kadang-kadang sama sekali nggak ada. Nah sebelum kita memulainya untuk membuka dinamo starter ya teman-teman, langsung saja kita melepas salah satu kabel pada kepala aki ya, karena di dinamo starter itu ada kabel besar satu ya, dikunci pakai mur 12 itu dari aki plus langsung ya, tanpa fuse, tanpa sikring. Jadi cabut dulu satu kabelnya supaya nanti pada saat pembongkaran itu tidak short ya ke bodi. Itu letak dinamo starternya itu kalau dari depan mobil adanya sebelah kanan ya, sebelah kanan, di nggak jauh dari aki ya, di bawahnya aki kelihatan. Nah kita buka dua baut 14, di situ ada penjepit untuk dinamo starter. Kemudian lepas satu kabel yang dijepit pakai mur 12, itu kabel yang utama yang saya bilang tadi yang langsung ke aki plus. Sama satu kabel lagi kecil untuk selenite switch, itu kita copot ya, baru buka baut 12, kemudian turunkan dinamo starternya. Langsung saja kita buka ya teman-teman. Perhatikan waktu bongkar ya teman-teman, supaya nanti pemasangannya lagi teman-teman tidak keliru. Jadi dibawa santai saja teman-teman. Kita buka mur 12 ya, pakai kunci yang benar ya teman-teman. Ini kabel yang dari motornya menuju ke selenite switch. Yang kecil itu switch ya teman-teman, itu pengatur. Jadi dari kunci kontak masuk ke selenite switch dulu, baru nanti switch itu bekerja, baru motor dinamo starternya akan berputar. Nanti di sini kita bongkar ya, kita bongkar dulu. Nanti kita lihat di dalamnya ya. Kita lihat bagian karbon brusnya, kita lihat bagian angkernya ya. Kemudian kita cek juga bos-bosannya ya. Bisa jadi dia kadang-kadang juga oblak. Nah jadi teman-teman, beberapa penyebab ya kenapa mobil itu tidak bisa di starter. Penyebab itu bisa disebabkan karena memang terjadi kerusakan pada dinamo starternya sendiri. Tapi perlu teman-teman ingat, kerusakan dinamo starter itu bukan berarti bahwa dinamo starter semuanya harus diganti ya, kecuali ya dalam tanda kutip kalau memang rusaknya sudah berat. Tapi secara umum ya, rata-rata itu ya, kerusakannya itu kita hanya perlu mengeluarkan sedikit biaya ya. Biasanya itu karbon brusnya habis ya, jadi tidak kena di angker sehingga dia tidak bisa bekerja. Faktor yang lain bisa juga karena selenite switchnya itu juga tidak bekerja ya. Ini ya teman-teman ya, jadi ini selenite switch namanya ya. Alat ini tuh kalau kita ngambil contoh di rumah kita itu kayak saklar lampu. Jadi saklarnya kita on, motornya itu menyala atau lampunya menyala ya. Jadi ini sebagai selenite switchnya. Nah biasanya itu juga rusak. Jadi secara umum aja ini teman-teman, tidak berarti bahwa kalau rusak harus diganti semua ya. Ini buat teman-teman pemula atau yang masih belum paham, biar nanti sekarang sudah mulai paham ya, mengerti ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut buka bagian dalamnya. Di atas itu ada baut kembang 2 biji, kemudian kita buka pakai T8 ya, 2 baut kiri kanan untuk kita memisahkan bagian atas dengan bagian angker dalamnya. Langsung kita buka. Gunakan obeng yang bagus supaya tidak rusak kepala bautnya ya. Jadi pakai kunci yang betul-betul bagus teman-teman. Oke, kita lihat bagian dalamnya ya. Untuk kemungkinan lain mobil tidak bisa di starter itu bisa juga kerusakan pada kunci kontak. Kunci kontak tidak menyuplai listrik ke dinamo starter. Kemungkinan lain juga bisa karena relay ya. Relay sudah ada tambahan relay atau relay bawaan pabrik, itu biasanya juga bermasalah. Jadi yang sering saya menemukan kasus di bengkel itu ya, rata-rata itu saja kerusakannya. Jadi tidak harus diganti semua satu set. Kalaupun diganti satu set itu karena memang kondisi dalamnya sudah parah banget ya teman-teman. Nah coba lihat di sini ya teman-teman. Nah ini setelah terbuka seperti ini. Jadi ini juga tujuannya sekalian kita bersihkan internalnya si dinamo starter ini ya, karena sudah banyak sekali di sini kotoran yang menumpuk ya. Sehingga di sini juga kehabisan pelumas juga bisa jadi berat dinamo starternya. Nah, itu kalau berat di starter, kalau mesin panas terus di starternya berat, itu biasanya bos-bosannya sudah habis, oblak. Jadi as rotornya tuh oblak depan dan belakang.
Nah ini udah kelihatan di mana masalahnya, benar ya teman-teman, ini kerusakannya pada karbon brusnya. Itu ya, ada 4 biji karbon brusnya sudah tidak nongol. Ya ini udah nggak kena. Karena kalau karbon brusnya kena di sini bagian angker sini, maka di sini akan terlihat agak kuning. Ya, tapi di situ warna hitam jadi tidak menyentuh. Nah, itulah sebabnya ya. Jadi semua dinamo starter ini bagiannya saling keterkaitan ya. Apakah itu switchnya, solenoid switch, apakah itu arangnya, cool brush, dinamo starter, bagian bos-bosan atau yang menggunakan kelahar-kelahar. Jadi bagian dinamo starter itu semuanya saling keterkaitan ya teman-teman. Jadi dia bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Nah di sini karena sudah ketahuan di mana permasalahannya, yaitu di karbon brush. Nah jadi teman-teman begitu buka begitu kelihatan ya, memang karbon brushnya habis. Kita beli saja, ini harganya murah cuma 15.000 ya. Kita beli, sebutin nama mobilnya apa. Kalau jenis mobilnya lain dan tidak sama, cari persamaannya, teman-teman bisa papras. Jadi maksudnya kalau dinamo starternya itu dengan model cool brushnya itu tidak ada yang sama ya persis. Kalau kijang ini kan umum, kalau yang mobil teman-teman tidak sama banget persis, beli agak tebel yang nanti kita papras gitu ya, papras pakai amplas di atas kaca sedikit demi sedikit baru dia bisa masuk. Nah, jadi kita butuhkan solder ya teman-teman di sini sama timah. Jadi biasanya ini rata-rata permasalahan dinamo starter. Jadi begitu kita tahu seperti ini, kita kalau teman-teman ada kunci-kunci bisa mengerjakan sendiri di rumah ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman banyak-banyak menonton YouTube ya kan, video YouTube kan banyak tuh yang nge-sharing masalah-masalah begini, berbagai tutorial. Jadi jangan hanya ke YouTube saya, lihat juga yang lain. Jadi teman-teman nanti bisa mengerjakan sendiri di rumah. Jadi ini kita tinggal solder saja ya teman-teman. Begitu kita solder, setelah itu dalam-dalamnya yang lain kita perhatikan ya. Kalau ada yang kelihatan agak aneh diganti sekalian. Dan bersihkan dalamnya, dikasih pelumas lagi ya teman-teman. Oke, sekarang berarti saya tinggal solder dan kita akan mengetes kembali bagaimana hasilnya setelah diadakan perbaikan dinamo starter ini. Oke teman-teman, ini udah saya ganti ya. Jadi kita cukup menyolder saja, solder yang matang ya teman-teman. Dan kabel plusnya itu ada 2 plus 2 ground ya. Jadi yang plusnya jangan sampai nanti menempel ke bodi, maksudnya kabel yang cool brush yang barunya itu. Jadi 2 plus 2 min, kalau min nggak apa-apa, atau ground negatif aki nggak apa-apa, tapi 2 plusnya itu usahakan jangan sampai kabelnya kepanjangan nyentuh di ground. Nah bagian angkernya ini rotornya kita amplas seperti ini sampai bersih. Kemudian itu kan ada cowak-cowak tuh, cowak satu-satu panjang-panjang, itu dikerok aja, bisa pakai cutter atau semacam paku kecil ya. Jadi kita kerok sampai bersih jalur-jalurnya itu, karena di situ banyak sekali kotorannya. Nah ini ya udah kuning kan. Nah ini kalau bombasnya baru. Nah kemudian perhatikan yang saya bilang di awal tadi waktu buka ya, supaya masangnya lagi kita paham. Untuk kijang kapsul itu model dinamo starternya sudah beda dengan kijang yang lama ya teman-teman. Tapi prinsip cara kerjanya dan cara perbaikannya juga sama saja, tidak ada bedanya. Oke, di sini langsung saja kita pasang. Ini udah masuk. Kemudian langsung saja kita tes. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, ini udah ya. Sekarang coba kita tes. Nah itu jalan ya. Jadi di sini itu saya jumper antara kabel utama yang besar satu dengan solenoid switchnya, kita jumper, maka dia akan merespon kalau memang kondisi sudah normal. Oke teman-teman ya. Jadi di sini karena sudah berfungsi baik, maka kita lanjut pasang ke mobilnya. Baik teman-teman, ini udah selesai ya. Nah sekarang waktunya kita untuk mengetes. Oke teman-teman, di sini sudah merespon baik ya. Jadi setelah penggantian karbon brushnya atau cool brushnya, dan hanya itu saja masalahnya, starter sudah kembali normal ya. Mobil sudah bisa kita gunakan lagi. Jadi modal 15.000 kita untuk membelanjakan cool brushnya, kita sudah bisa memperbaiki dinamo starter mobil kita ya dengan kerusakan yang sama. Untuk masalah lain yang terkait dengan dinamo starter nanti saya akan bahas di waktu-waktu yang lain ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kita hanya berbagi untuk hal-hal yang edukasi ya.
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Akhir kata, nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam otomotif, salam sukses, dan God bless you buat teman-teman semuanya. Udah berubah ya bro? Ini bongkar depannya soalnya. Tadinya kan di sini ada nih bangunan. Iya. Dibongkar ya? Bongkar. Itu kan pohon ditebang semua.